Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Agda Amelia dengan NIM B10509744046. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi jaringan wireless dan DHCP server dan nantinya akan dilanjutkan dengan simulasi atau percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama, yaitu jaringan wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan WiFi laptop. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Jadi untuk singkatnya, eh, wireless ini adalah sebuah jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Nah, berdasarkan pengertian wireless di mana yang tidak membutuhkan kabel, maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di suatu rumah atau kantor harus dilindungi menggunakan sebuah password untuk keamanan jaringan tersebut dan melakukan pengaturan untuk jaringan wireless itu sendiri. Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan wireless dan hanya sebatas pengguna saja yang bisa menggunakan wireless karena memiliki dan mengetahui password tersebut. Lanjut, komponen. Ada 3 buah komponen untuk mengirim dan menerima data pada jaringan wireless. Yang pertama ada sinyal radio, yang kedua ada format data, dan yang ketiga adalah struktur jaringan. Nah, saat akan mengirimkan data, 3 komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Next ada macam wireless. Yang pertama ada WPA, PSK, Wi-Fi Protected Access, Pre-Shared Key, yaitu pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Lalu yang kedua ada WEP, Wired Equivalent Privacy atau Shared Key, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel yang disebut juga dengan Shared Key Authentication. Nah, metode ini adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Jadi, eh, enskripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun akses point. Yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, yaitu sebuah sistem yang juga dapat diterapkan untuk pengamanan jaringan nirkabel. Nah, metode ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP, Wired Equivalent Privacy. Nah, selanjutnya ialah DHCP server. DHCP adalah kepanjangan, DHCP adalah singkatan dari Dynamic Configuration Protocol, yaitu merupakan sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Nah, komputer yang memberikan nomor IP tersebut disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server itu meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Lalu ada beberapa istilah
dalam DHCP yang pertama adalah DHCP Discover, yaitu di mana keadaan saat klien meminta nomor IP ke server. Jadi ini broadcast mencari DHCP server. Lalu DHCP over, yaitu uh, DHCP server atau iya DHCP server yang mempunyai nomor IP lalu memberikan penawaran ke sebuah klien. Lalu ada DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang terakhir ada DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Nah, untuk kelebihan DHCP sendiri yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Lalu, DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar, jadi yang lebih lengkap, lebih kompleks. Dan DHCP ini memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Nah, reusable ini artinya alamat IP tersebut dapat dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Untuk kekurangannya yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Next. Nah, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana kerja dari wireless jaringan dan DHCP ini. Di sini kita sudah mempunyai rangkaian jaringan wireless dan sebenarnya ini juga merupakan rangkaian dari DHCP. Jadi ini kita bisa lihat ya bahwa ini ada satu switch, ini ada server, ada access point, dan ada beberapa device. Ada laptop, smartphone, ya, ada 2 smartphone. Jadi kita melakukan sebuah simulasi. Yang pertama itu kita ini wireless kan nirkabel ya. Jadi tanpa tanpa kabel. Kita coba buka di akses point 1. Kita masuk di config. Nah, ini display namanya akses point 1. Dan kita biarkan ini kita buka. Nah, untuk port statusnya harus menyala. SSID-nya ini kita ganti seperti kalau mau sama dengan display namanya juga nggak apa-apa. Kalau mau beda juga nggak apa-apa. Ini kita ganti ini ya. Ini menggunakan channel yang 1. Nah, ini kita kasih password. Oke. Ini Dinda cantik. Atau kalau mau kita ganti juga bisa Jarkom Jaya. Oke. Nah, ini kenapa langsung hilang? Karena yang pertama, yang awal tadi, laptop ini tersambungnya itu, nah, pakai apa? Keywordnya yang lama. Nah, kan sekarang ini sudah diganti kan ya tadi akses point satunya, passwordnya. Jadi kita coba aja langsung diganti. Jarkom Jaya. Oke. Kita tunggu
Mungkin 15 sampai 20 detik. Nah, belum juga sampai 20 detik udah lah nyambung. Udah langsung nyambung. Ini ya, ini namanya wireless. Tanpa kabel, tanpa kita menggunakan kabel yang otomatis ini. Lalu akses point yang kedua kita buka untuk display namanya AP2. Nah, yang di AP2 ini kita apa? Kita sengaja memang tidak memakai password. Jadi kita passwordnya disable. Kalau memang disable ya pasti udah langsung nyambung. Tapi yang harus diingat bahwa mana ya? Nah, SSID-nya ini harus sama, harus mau masuk di mana gitu loh maksudnya. Ini dia AP2 dan yang ini juga sama di AP2. Jadinya nyambung. Nah, kalau semisal ini diganti dari coba ke satu ya. Nah, kan dia nggak nyambung. Terus coba kita ini Jakom Jaya. Nah, kita coba, kita tunggu. Apa bisa nyambung? Nah, bisa nyambung. Jadi, sama seperti kalian kalau memakai WiFi, kalau passwordnya sudah ganti ya kalian bakal nyambungin lagi gitu. Itu sedikit untuk wireless jaringan. Ya, lalu ketika ada apa itu DHCP, DHCP ya, dia cuma menambahkan ini server satu ini. So, ditambahkan lalu dikoneksikan dengan kabel dan kita konfigurasikan sama dengan yang ada di petunjuk. Untuk default gateway-nya seperti ini. Pas Ethernet 0-nya, address sama subnetnya seperti ini. Lalu kita masuk ke service, lalu klik yang DHCP, DHCP ya. Ini kita on kan jangan lupa, lalu konfigurasikan DHCP-nya itu seperti pada ini. Seperti sesuai dengan petunjuk. Default gateway-nya 254, servernya 33331, start IP-nya juga jangan salah ya. Yang ininya 151, yang bawahnya itu 28, dan maksimum number of user-nya tuh kita beri maksimal 50. Lalu kita coba ke simulation. Kita coba mengirimkan simple paket PDU dari server ke smartphone ataupun ke yang lain. Kita show all none dulu. Kita edit filternya. Kita pilih yang HDCP. Lalu kita coba dari server ke smartphone. Coba. Celing. Oh, loh. Ini mungkin karena smartphone-nya sama ya. Jadi settingan smartphone-nya sama, jadi servernya langsung nyambung ke yang sama gitu. Coba kita dari server ke laptop. Sling. Oh, nggak bisa langsung ya. Harusnya bisa sih. Ya, tapi yang penting ini bisa langsung kekirim kan? Ya, oke. Coba. Yang penting bisa kekirim tuh sudah benar sih. Nah,
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.